Sepatu ini bisa jadi pilihan all-in-one shoe buat kalian. Ini dia Under Armour Hover Phantom 3 SE Elevate Running. What's up Run Family, welcome back to Runut First Impression with Satria Sabto. Oke fans, kali ini kita sudah kedatangan sepatu dari United States of America. Sepatu dari Amerika yaitu Under Armour. So ini dia Under Armour Hover Phantom 3 SE Elevate Running. Well, SE-nya itu kayaknya special edition. So, ini adalah special edition dari Hover Phantom 3. Nah, sebelumnya kita pernah review Hover Phantom 3. Kalau gue lihat-lihat lagi, seperti ada bantalan. Oke, so apa aja yang membedakan antara si version SE Elevate Running dengan seri yang sebelumnya? Cuma seri 3 aja. Well, yang pertama yang udah jelas kelihatan yaitu dari overall look-nya. Oke, pertama gue suka banget dari overall look-nya, ini sangat futuristik ya. Kemudian juga menurut gue ini lebih keren dari yang edisi sebelumnya. Terasa lebih ringan sih, tapi nanti kita bakal timbang ya untuk sepatu ini. Oke, langsung aja kita kulitin. So, let's get start with the upper. Uppernya masih sama dengan yang sebelumnya di modelnya ya, yaitu mereka menggunakan knit. Cuman di sini knitnya itu improve, jadi knitnya ini lebih tipis. Under Armour kasih nama sama knitnya ini UA Intel Knit Upper. Fungsinya dari Intel Knit Upper ini, jadi advantage-nya adalah mampu untuk memberikan pelukan yang pas ya untuk kaki dan mengikuti bentuk kaki, sehingga tidak terlalu mencengkram, tidak terlalu loose juga, benar-benar mengikuti bentuk kaki. Dan FYI juga nih, spoiler alert, gue pas keluarin dari dus juga gue sempat cobain masukin kaki gue ke sepatu ini dan fitnya menurut gue improve dari yang edisi sebelumnya. Edisi sebelumnya tuh uppernya tuh berasa tebel banget, ini tuh tipis ya, tipis dan semi transparan gitu. Dan juga UA Intel Knit Upper ini diklaim lebih breathable dari yang edisi sebelumnya. Menarik karena dengan uppernya yang bolong-bolong ini, gue yakin ya kalau ini bakal lebih breathable dari yang sebelumnya. Lanjut untuk ke bagian tangnya juga sama dengan edisi sebelumnya, jadi tangnya nih nyatu dengan uppernya. Jadi ini one piece ya, one piece design. Lacingnya juga sama dengan yang sebelumnya. Lalu kita bagian ke collarnya. Nah, collarnya ini bagian ankle-nya ini cukup stretchy sehingga ini tuh bener-bener mengikuti bentuk kaki kita nantinya. Kemudian di collarnya ada padding yang cukup untuk memberikan bantalan ya pada kaki kita. Selanjutnya kita bakal masuk ke sock linernya nih. Nah, si sock linernya ini juga improve, yaitu diklaim mampu memberikan kenyamanan dan juga memberikan keempukan yang lebih ekstra dari yang edisi sebelumnya. Oh ya, ada pull tab. Gue suka banget sepatu dengan pull tab. So, ya good job Under Armour. Di sini di heel counternya itu masih sama dengan yang edisi sebelumnya juga. Jadi di SE Elevate Running ini juga masih memberikan heel counter. Nah, tujuannya dari heel counter ini untuk memberikan kestabilan ketika berlari sehingga kakinya juga tidak mudah goyang gitu. Jadi lebih stabil. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke bagian midsole-nya. Nah, midsole-nya itu juga sama yang di sebelumnya, menggunakan midsole Hover. So, midsole Hover ini merupakan midsole yang all-rounder dari Under Armour, yang dimana dia itu cushion, jadi memberikan absorbs dari getaran yang cukup baik, tapi juga responsif. Jadi bisa dibilang kalau sepatu ini tuh diajak pelan oke, tapi diajak kenceng tuh juga oke ya gitu. Under Armour. Dari midsole-nya juga hampir sama dari edisi sebelumnya ya. Jadi si Hover ini mampu memberikan shock absorbing yang cukup optimal, tapi juga memberikan energy return. Bisa dibayangin kalau sepatu ini tuh cushion tapi juga responsif. Jadi mau dibawa pelan oke, tapi mau dibawa kenceng juga oke. Kita bakal turun lagi ke bagian outsole-nya, ini menggunakan full rubber. Yap, dari yang edisi sebelumnya juga masih full rubber juga. Di full rubber ini gue merasakan di edisi yang sebelumnya itu grippy juga, dan hopefully yang ini juga grippy. Kalau kita lihat secara overall, sebenarnya sepatu ini tuh adalah go to shoes sebenarnya. Jadi sepatu yang bisa dipakai buat apa aja, buat slow, buat recovery, buat speedy tempo gitu ya. Ini tuh salah satu sepatu yang menurut gue cukup bisa untuk melakukan semua training tersebut karena yap, uppernya ringan dan juga breathable, dan juga cushionnya yang empuk tapi juga responsif. Jadi selain daripada dia tuh empuk tapi juga memberikan energy return. So ini pas banget kalau misalnya kalian butuh sepatu yang untuk dipakai apa aja gitu. Bisa juga dikategorikan sepatu ini adalah sepatu daily trainer. Dan untuk beratnya sendiri, kalian pasti penasaran sama beratnya ya. Ini gue merasakan lebih enteng sih sebenarnya dari beratnya ini. Sepatu ini datang di ukuran 46 atau 30 cm ya di ukuran kaki saya. Oke, mari kita timbang.
368. So itu hampir 370-an gram. Jadi untuk ukuran 46 dengan berat 368 itu hampir 370 gram ya. Itu sebenarnya menurut gue berat. Nah, cuman itu bukan sesuatu yang major buat gue karena di edisi yang sebelumnya gue tuh udah suka sama sepatunya karena emang enak untuk diajak latihan lari apa aja. Apalagi dengan ini fitnya yang makin improve membuat kaki gue jadi lebih nyaman. Well, hopefully sepatu ini juga pasti lebih enak dari yang edisi sebelumnya dari Phantom 3. Dan kalian bisa mendapatkan sepatu keren ini di kisaran harga Rp2.799.000. Wow. Dan selain itu juga di special editionnya ini Under Armour Hover Phantom 3 SE Elevate Running ini juga hadir dalam berbagai pilihan warna. Nah, kira-kira gimana ya rasanya lari dengan sepatu special edition yang ini? Gue sangat tertarik sih untuk pakai sepatu ini. Oke, fans, itu dia first impression gue untuk Under Armour Hover Phantom 3 SE Elevate Running. Nah, menurut kalian gimana nih tentang sepatu ini? Apakah kalian tertarik dengan sepatu ini? Well, gue rasa kalian harusnya tertarik sih, karena keren cuy. Itu dia fans, Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.